Yo, salam semuanya. Bertemu lagi bersama gua di channel Pemula Sora Anime. Seperti biasa, kita lanjut lagi alur cerita Kastil lagi. Tapi bagi kalian yang belum nonton video part sebelumnya, gua saranin tonton dulu biar alur ceritanya nyambung. Akan tetapi sebelum itu gua mau minta maaf dulu nih pada teman-teman semua karena uploadnya telat banget. Dikarenakan kuotanya habis dan ini baru ada kuota lagi, jadi langsung upload lagi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman semua. Dan gue juga mau berterima kasih banyak bagi kalian yang sudah mendukung channel ini. Tanpa kalian semua channel ini tidak akan bisa berkembang sampai di titik ini. Ya walaupun masih belum di tahap monetisasi, tapi dari hati yang paling dalam terima kasih banyak yang sebesar-besarnya ya teman-teman semua. Dan semoga kedepannya channel ini bisa berkembang lebih pesat lagi, oke? Baiklah, karena takut kelamaan, tanpa basa-basi lagi kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya. Seperti biasa kita review dulu video part sebelumnya biar kalian gak lupa, oke? Yang mana di akhir video kemarin Kim Shin berhasil melakukan penyerangan ke gedung Haseong Construction dan membuat Jae-hyun harus mengalami penderitaan yang menakutkan atas penyerangan tersebut dan membuatnya tak sadarkan diri. Akan tetapi Nam berhasil menemukan Kim Jae-hyun yang sedang bergelantungan serta berhasil menyelamatkan Kim Jae-hyun yang sudah tak sadarkan diri itu. Sementara kelompok Kim Shin yang sudah tahu kalau waktu penyerangan sudah habis, mereka semua berusaha untuk keluar dan kabur dari gedung Haseong. Sementara Jin Tae yang masih bertarung melawan banyak musuh yang mencoba menangkapnya, dia tampak santai saja dan berbicara, "Hei, teman-teman kalian yang sudah jatuh masih bernapas. Kalau kalian memanggil ambulans sekarang, mungkin nyawa mereka bisa diselamatkan. Akan tetapi jika kalian sampai melewati batas, akan kuberikan penderitaan dengan gratis. Aku tidak akan ragu untuk memutuskan leher kalian semua di sini." Sedangkan Kim Shin yang juga sedang berupaya keluar dengan memapah Woo-jin yang sudah setengah sadar, dan Nam yang tidak percaya akan terjadinya hal yang tidak diduga itu, dia cuma bisa berkata dalam benaknya, "Sialan, dasar orang-orang menyedihkan yang berusaha terbang dan merayap. Beraninya mereka menginjak ekor dinosaurus. Apa mereka tidak waras? Mereka akan menerima konsekuensi yang sangat berat nantinya." Tapi sudah lama sekali ya. Ini pertama kalinya ada orang-orang sinting yang berani menyerang kastil dengan berani seperti ini. Sedangkan Taejin yang sudah kembali ke gedung Haseong, dia sedikit kaget. Sialan, sudah selesai rupanya. Kalau tahu Haseong dipermalukan seperti ini, Kim Tae-hyun pasti tidak akan tinggal diam. Ini benar-benar jadi menyusahkan. Bisa kita simpulkan bahwa pertarungan kali ini gengnya Kim Shin berhasil menyelesaikan misi yang bisa dikatakan sangat mustahil. Akan tetapi tidak ada kesenangan dalam kemenangan itu karena Haseong Construction hanyalah setengah dari setengahnya Haseong Group. Bisa dikatakan ini adalah awal permulaan dari pertarungan yang akan terjadi ke depannya. Keesokan harinya sebuah foto besar tersebar di seluruh media sosial yang memperlihatkan Kim Jae-hyun yang sedang bergelantungan dan tak sadarkan diri. Banyak orang-orang berkomentar atas tersebarnya foto tersebut. Mereka heboh dengan apa yang terjadi dan siapa pelaku yang melakukannya. Lalu scene pun berpindah pada sebuah rumah sakit di mana Kim Jae-hyun dirawat. Di mana di rumah sakit tersebut sudah ada para petinggi dari Haseong Group. Kim Tae-hyun dan ayahnya juga berada di sana. Kim Yong-seong yang dulu merupakan bos tertinggi dari Haseong Group murka setelah melihat anaknya terluka dan stres setelah mengalami kejadian yang mengerikan itu. Yong-seong berkata pada Kim Tae-hyun sambil memukul satu anak buah Kim Tae-hyun dengan tongkat yang dipegangnya. "Sialan, siapa mereka yang berani melakukan ini pada anakku? Dasar bajingan-bajingan kurang ajar. Hei Tae-hyun, aku tidak akan bicara dua kali bahwa semua leher orang-orang yang membuat adikmu seperti ini." Sementara Shin Tae-jin yang sedang berada di sebuah gereja untuk menebus setiap dosanya, dia mendapatkan pesan dari Haseong Group, lebih tepatnya Kim Tae-hyun. Pesan tersebut berisi perintah untuk menghabisi ketua dari penyerangan yang terjadi sebelumnya. Singkat cerita, geng Kim Shin pun berhasil kabur dan sedang berada di Tato Shop, tempat dokter perempuan kenalan Dae-geon dan Seong Jun, untuk mengobati luka mereka setelah pertempuran kemarin.
Sedangkan Lesul cuma bisa terheran-heran dalam benaknya dan berpikir siapa sebenarnya sosok Kim Shin dan Jin Tae ini, karena dia tidak pernah melihat orang-orang dengan kemampuan sangat hebat seperti mereka. Di sela lamunan Lesul, tiba-tiba Somin datang dan berkata pada Kim Shin, "Bagaimana rasanya setelah melakukan pertarungan melelahkan itu? Sekarang bagaimana kau mau menangani sarang lebah yang sudah kau usik ini? Pasti Kim Yong Seong yang sangat menyayangi anaknya itu tidak akan tinggal diam. Kalau mereka langsung menyerang kita, kita tidak akan bisa menang sekarang." Sementara Kim Shin cuma menjawab, "Aku akan menemui Kim Tae-hon yang merupakan pemegang Haseong Group saat ini, dan aku akan bernegosiasi dengannya." "Negosiasi? Apa kau gila? Atau kau punya kartu as lain yang kau miliki, Kim Shin?" "Tidak ada. Aku tidak memiliki apapun. Tapi kalau ini berjalan dengan baik, kartu yang bagus akan muncul dengan sendirinya. Jadi kau tenanglah sedikit." Sementara di bagian Kim Tae-hon, dia sudah menyuruh Shin Tae-jin untuk membereskan Kim Shin. Di malam harinya, Shin Tae-jin langsung bergerak untuk mencari keberadaan Kim Shin dan berhasil menemukan tempatnya. Di sela misinya, Tae-jin bertanya-tanya dalam benaknya. "Dari informasi yang kudapat, ada orang yang sangat hebat. Bahkan salah satunya bisa mengabaikan Direktur 6 dan mengalahkan 10 orang tim pengawal khusus. Dengan kemampuannya itu, dia jelas orang hebat. Mungkin dia memiliki kemampuan selevel kastil. Jadi jangan terlalu dendam padaku. Lagi pula kau sudah terlibat dalam dunia yang gelap ini. Kau pasti sudah siap untuk mati suatu hari nanti kan?" Seketika itu juga Tae-jin langsung mengendap-endap untuk menikam Kim Shin yang berada di dalam ruangan tersebut. Akan tetapi saat dia mau mengendap masuk, ternyata Kim Shin sudah berdiri tegak di balik pintu dengan sebuah pistol di tangannya. Saat Tae-jin membuka pintu, Kim Shin langsung menodongkan pistolnya pada Tae-jin. Tapi dengan refleks yang sangat cepat, Tae-jin langsung mengambil pistolnya. Begitu juga Kim Shin yang berhasil mengambil satu pisau dari tangan Tae-jin. Lalu Kim Shin menendangnya keluar dan langsung menyerang Tae-jin kembali dengan menusukkan pisaunya. Tapi Tae-jin berhasil menahan tusukan pisau tersebut dengan pistol yang dipegangnya. Sayangnya pistol tersebut harus terlepas dari tangannya, dan Tae-jin harus mendapatkan luka goresan pisau yang membuat tangan Tae-jin harus berdarah. Tae-jin berkata pada Kim Shin, "Kau hebat juga. Lalu bagaimana kau bisa tahu kalau aku mengincarmu? Kalau bukan orang-orang idiot seperti Kim Jae-hon, sudah pastikan membereskanku dengan cara seperti ini," ucap Kim Shin. Jadi rupanya kau sudah tahu dan memancingku dengan kau menjadi umpannya sendiri ya. Kalau benar begitu, kau benar-benar orang sombong ternyata. Dasar bodoh, di atas langit masih ada langit, bajingan. Setelah itu Tae-jin langsung menyerang Kim Shin kembali, tapi Kim Shin terus bisa menghindarinya. Begitu juga Tae-jin yang terus bisa menghindari serangan Kim Shin. Akan tetapi Tae-jin yang sedikit kewalahan, dia bergumam dalam benaknya, dia bukan orang biasa. Apa ini kemampuan orang-orang penting seperti kastil? Auranya berubah. Pertarungan pun kembali dimulai. Mereka berdua terus beradu serangan satu sama lain. Tapi pertarungan melawan Tae-jin ini juga merupakan pertama kalinya Kim Shin menghadapi orang hebat dan bisa mengimbanginya di Korea. Dari pertarungan tadi yang terus-menerus diperlihatkan, Shin Tae-jin banyak sekali mendapatkan luka goresan pisau di tubuhnya. Lalu Tae-jin yang sudah kewalahan pun dia berkata dalam benaknya, "Sialan, gerakan pisaunya sangat cepat, sangat sulit untuk diikuti dengan mata telanjang. Ini pertama kalinya aku terperangkap oleh targetku sendiri. Dia orang yang hebat, yang sulit ditemui. Tapi aku sudah melalui ratusan pertarungan sengit. Aku sudah siap kehilangan nyawaku kapan saja." Seketika itu juga Tae-jin langsung membuka penutup kepalanya. "Kau sudah lihat wajahku kan? Jadi aku tidak akan membiarkanmu hidup. Bersiaplah, aku akan menggunakan seluruh kekuatanku." Singkat cerita, pertarungan pun kembali pecah. Tae-jin langsung menyerang Kim Shin dengan satu tusukan pisau ke muka Kim Shin, tapi Kim Shin selalu berhasil menghindarinya. Akan tetapi Tae-jin yang terus-menerus menyerang, dia mengambil kembali satu pisau dari sarungnya dan akhirnya dia berhasil menggores tangan Kim Shin dan berhasil memojokkannya dan membuat Kim Shin hampir terjatuh. Akan tetapi di sela Kim Shin mau terjatuh, dia berhasil melayangkan satu tebasan pisau yang telak mengenai bagian tubuh Tae-jin dan memukul mundur Tae-jin.
dan membuat Taejin harus mundur dengan menjatuhkan badannya. Kini Taejin mengambil satu pistol yang dibawanya dan menembakkan pistol tersebut pada Kim Shin. Di sela serangan Taejin, Kim Shin pun melayangkan satu tusukan pisau yang hampir mengenai wajah Taejin. Akan tetapi kedua serangan dari dua orang tersebut, baik Kim Shin maupun Taejin, dua-duanya meleset. Lalu Kim Shin berhasil memukul wajah Taejin, tapi Taejin juga melemparkan satu pisau yang berhasil menggores tangan kiri Kim Shin. Taejin yang kewalahan pun langsung berdiri dan kembali menyerang dengan menusukkan pisaunya, tapi Kim Shin berhasil menghindar dan mundur. Taejin dengan seluruh kekuatannya langsung kembali berlari menyerang Kim Shin dengan menebaskan pisaunya yang tajam itu. Akan tetapi Kim Shin yang bukan orang biasa kembali berhasil menghindari tebasan pisau tersebut, tapi Taejin melakukan serangan tersebut hanya untuk mencari celah. Taejin yang berhasil mengganggu keseimbangan Kim Shin merasa dia akan bisa mengakhirinya dengan menancapkan pisau yang dipegangnya ke tubuh Kim Shin. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih Taejin berhasil menusukkan pisaunya, malah Taejin yang terkena tusukan pisau dari Kim Shin. Lalu Kim Shin pun berkata pada Taejin, "Apa kau berniat menipuku dengan trik konyol seperti itu? Dengan kemampuanmu itu, kau cukup bisa menghindar dan sedikit merepotkanku. Ini pertama kalinya aku harus serius melawan orang di Korea." Taejin yang sudah terkena tusukan pisau di dadanya dan juga tidak bisa bertarung lagi, dia cuma bisa berkata, "Jangan banyak bicara yang tidak penting, cepat selesaikan. Kenapa kau ragu-ragu padahal aku datang ke sini untuk membunuhmu? Kalau kau tidak membereskanku sekarang, kau dan bawahanmu akan mati. Apa kau segitunya ingin mati? Baiklah, kalau itu keinginanmu," ucap Kim Shin sambil berniat untuk membuat tusukan pisaunya lebih dalam. Taejin yang sudah tidak berdaya pun dia cuma bisa pasrah atas nasibnya itu. Tapi apa yang terjadi? Di gambar diperlihatkan sosok Taejin yang baru tersadar dari pingsannya dan semua lukanya sudah diperban dan diobati. Taejin berkata dalam benaknya, "Perasaan tadi pisaunya masuk ke titik vitalku. Apa dia menancapkannya dengan menghindari itu? Dan apa mereka bawahan-bawahan dia?" Tiba-tiba Lesul berbicara pada Taejin, "Untuk sementara kau tenanglah. Bos kita menyuruh untuk membiarkanmu hidup." Jadi begitu ya, ternyata benar Kim Shin membiarkanku hidup. Pasti alasannya sudah jelas kalau dia akan menjadikanku kartu asnya ya. Kalian perlu tahu kalau Presidir Haseong Kim Tae-hon dari awal tidak berniat untuk negosiasi sama sekali. Tolong panggil Kim Shin, aku mau berbicara dengannya. Akan tetapi Somin tiba-tiba menjawab kalau Kim Shin sedang tidak ada sekarang. Dia pergi untuk menemui seseorang. "Bos kami itu agak sibuk sekarang." Mendengar kalau Kim Shin tidak ada, dia langsung berpikir dalam benaknya, jangan-jangan dia menemui Kim Tae-hon. Sementara Kim Tae-hon yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba satu mobil menyalipnya. Ternyata itu mobil Jin Tae dan Kim Shin yang mencoba menghentikan mobil Kim Tae-hon. Seketika itu juga sopir Kim Tae-hon langsung keluar dan berkata, "Tuan, tunggulah sebentar, saya akan membereskannya." Akan tetapi ketika sang sopir menghampiri Jin Tae, dia sudah menodongkan pisau ke arah sang sopir dan membuat sang sopir tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. "Diamlah, nanti kau terluka," ucap Jin Tae. "Ini bakalan cepat selesai kok, jadi tunggulah sebentar dan jangan bergerak." Di tempat itu juga diperlihatkan sosok baru yang bernama Ryu Ji-hak, yang merupakan salah satu killer terkuat milik Haseong, dan dikatakan dia lebih kuat daripada Taejin yang menyerang Kim Shin sebelumnya. Seketika itu juga Kim Shin langsung menghampiri dan masuk mobil Kim Tae-hon. Kim Tae-hon berkata pada Kim Shin, "Kalian berani sekali melakukan ini padaku. Apa kalian tidak tahu siapa aku?" "Tentu saja," ucap Kim Shin. "Senang bertemu denganmu, Pak Presidir Kim Tae-hon. Perkenalkan, namaku Kim Shin." "Ah, Kim Shin ya, mafia yang mengusik Jaehon. Kau menimbulkan kejadian-kejadian yang cukup menarik, tapi kali ini kau berlebihan. Kau dan semua orang yang berhubungan denganmu, aku bisa membuat kalian tidak bisa melihat matahari hari esok hanya dengan satu gerakan tanganku saja." Setelah mendengar perkataan Tae-hon, Kim Shin tiba-tiba mengeluarkan sebuah pisau. Tidak lain, itu adalah pisau yang digunakan Taejin untuk menghabisi Kim Shin. Asisten Tae-hon dan Tae-hon pun yang melihat itu sangat terkejut. Itu pisau Shin Taejin. Tiba-tiba Kim Shin melanjutkan ucapannya,
Yang saya ingin cuma kota Hwayam dan balas dendam pribadi. Kenyataannya semua itu sudah terwujud. Lalu Anda tidak perlu membagikan Haseong dengan adik Anda kan? Sembarangan. Jaga mulutmu, Kim Shin. Dengan menundukkan kepalanya, Kim Shin meminta maaf pada Taehon. Saya tidak memiliki ambisi besar. Saya hanya ingin mempertahankan apa yang saya peroleh dan melindungi nyawa saya. Semua orang-orang saya sudah berjaga sebelumnya. Jadi kami bisa menahan Knife Soldier yang Anda kirim. Tapi kalau Anda mengirim pasukan yang lebih kuat, kami pasti tidak akan bisa bertahan lebih dari 1 jam. Sebagai gantinya Anda tentukan bayarannya. Dan saya akan lakukan pekerjaan yang Anda perintahkan. Dengan semakin menunduk, tolong biarkan saya hidup. Seketika itu juga Taehon dan asistennya terkejut setelah melihat apa yang dilakukan Kim Shin barusan. Dia meminta pengampunan dari seseorang. Lalu Taehon berkata pada Kim Shin, jadi tidak seru kalau begini. Sudahlah, kau pergi saja sekarang. Aku akan kabari setelah menentukannya nanti. Setelah Kim Shin keluar dari mobil, asisten Taehon berkata, Presdir, apa Anda mempercayainya? Dia sangat berbahaya. Kalau pembersih Taejin tidak mempan padanya, kita harus memakai orang terbaik kita, yaitu Ryu Ji-hak, untuk membunuhnya sekarang. 2 orang paling penting dari kelompok mereka ada di sini sekarang. Jadi tunggu apa lagi? Tenanglah. Tempat yang akan kudaki saat ini berisi orang-orang seperti monster. Kalau sampai orang-orang dari berbagai organisasi di kastil tahu ada masalah yang terjadi pada orang terbaik kita, mereka akan langsung menghabisi kita. Untuk sekarang kita cek terlebih dahulu apa orang-orang kota Hwayam ini memang benar-benar hebat atau tidak. Menurut cara hidup di dunia ini, kita harus mengakui orang yang sudah membuktikan kemampuannya kan. Daripada disingkirkan, kalau kita bisa memperoleh mereka, kita harus memperoleh kekuatan mereka kan. Itu akan sangat berguna ke depannya. Yang mana itu merupakan tujuan Taehon ingin berusaha memperdaya Kim Shin dan menjadikannya kekuatan yang mendukungnya untuk menggapai puncak kastil. Setelah itu Kim Taehon dan para pengawalnya pun pergi. Sementara Jin Tae yang berusaha menahan diri dari tadi, dia berkata pada Kim Shin, untung aku dapat menahannya dengan baik. Kenapa kita tidak menghabisi mereka? Ucap Jin Tae kembali. Yang dijawab oleh Kim Shin, Jin Tae, Knife Soldier yang dikirim untuk membunuhku kemarin kekuatannya selevel Iskra. Kalau dia tidak menyerah terlebih dahulu, mungkin aku tidak akan bisa menang dengan mudah. Dan orang yang bernama Nam yang kita lihat di gedung Haseong juga sama kekuatannya. Kita perlu waktu untuk bersiap dan memahami kekuatan mereka terlebih dahulu. Sebelum itu kita harus terlihat seperti anjing ketakutan. Tapi ini hanyalah trik dangkal, seperti bom waktu yang akan meledak kapan saja. Dan kau bersabarlah sedikit. Sekarang ayo kita kembali ke kota Hwayam. Setibanya Kim Shin di kota Hwayam, lebih tepatnya Tatosop, dia meminta pada rekan-rekannya untuk memberikan waktu secara pribadi hanya berdua dengan Taejin untuk membicarakan beberapa hal. Seketika setelah hanya mereka berdua yang berada di ruangan tersebut, Taejin langsung menanyakan kenapa Kim Shin membiarkannya hidup. Sedangkan Kim Shin yang orangnya selalu bersikap serius, dia cuma menjawab, karena sepertinya membunuh langsung orang yang ingin mati itu terlalu bagus. Dan Kim Shin juga mengatakan pada Taejin bahwa dia meminjam pisaunya sebentar. Dan dia berkata pada Haseong kalau Taejin sudah mati. Taejin yang bingung pun, dia cuma merasa kalau dirinya hanya diberi simpati murahan oleh Kim Shin. Dan Taejin juga mengatakan kalau dia tidak berniat berdamai saat itu. Tapi rencana Kim Shin yang sebenarnya adalah dia ingin mencari informasi kastil lebih dalam lagi. Dengan membiarkan Taejin hidup, dia berharap bisa mendapatkan informasi yang diinginkannya. Tapi Taejin cuma bisa tersenyum kecil setelah mendengar apa yang dikatakan Kim Shin. Taejin berkata, aku memberikan informasi atau tidak, atau aku berada di pihakmu atau tidak, aku akan tetap mendapatkan konsekuensi yang berat karena aku sudah gagal dalam misi kali ini. Dan Taejin juga mengatakan kalau Kim Shin dan semua anggotanya akan segera mati. Taejin memang memuji kemampuan Kim Shin. Bahkan Taejin mengatakan
bahwa tidak ada orang dengan kemampuan seperti Kim Shin di Korea, kecuali orang bagian dalam kastil. Dan Taejin mengatakan pada Kim Shin bahwa semua teknik yang dimilikinya berstatus high class, atau bisa dikatakan kelas paling sulit untuk digapai orang-orang biasa seperti mereka. Taejin juga mengingatkan pada Kim Shin untuk segera berhenti sekarang sebelum dia menjadi target mereka. Karena sekali sudah menjadi target mereka, semua target tersebut tidak akan bisa lepas dari pengawasan mereka. Sementara di tempat lain, Kim Tae-hon sedang berada di hotel kastil untuk menghadiri sebuah rapat penting organisasi kastil, di mana di rapat tersebut dihadiri para pemimpin dari setiap organisasi yang tergabung dalam organisasi kastil ini. Bahkan di rapat ini juga diperlihatkan sosok orang-orang penting yang menghadiri rapat ini, yang disebut dengan 7 pilar kastil. Di antaranya dari organisasi Hwajin Planning yang dipimpin oleh Yo Wosung, dari organisasi Gold Capital yang dipimpin oleh Kim Hwang, dari organisasi Mori dipimpin Lim Muyeul, dan dari organisasi Hotel Kastil dipimpin oleh Cheon Ildo, lalu dari Haseong Group yang dipimpin oleh Kim Tae-hon. Sementara satu kursi kosong itu adalah kursi yang diperuntukkan untuk pimpinan Sunjin Trade yang dipimpin oleh Baek Do-chan atau Piton. Dan satu lagi orang yang akan memimpin rapat ini sekaligus pemimpin seluruh 7 pilar kastil atau organisasi kastil tadi. Dia bernama Choi Min-wook. Dia adalah sang pemimpin kastil saat ini. Sementara di percakapan Taejin dan Kim Shin yang terus berlanjut, Kim Shin mengungkapkan kalau dia hanya ingin tahu ada berapa orang yang sangat hebat di organisasi kastil selain Nam. Taejin yang tidak punya pilihan lain pun dia cuma bisa menjawab dengan jujur kalau di organisasi kastil ada 10 orang yang kekuatannya melebihi Taejin dengan dipilih langsung oleh 7 pilar dan menjadi penjaga bagi organisasi mereka masing-masing. Mereka adalah orang terkuat dengan level terbaik dunia yang dipanggil dengan sebutan 10 bajak kastil. Mereka disebut seperti itu di antara orang-orang penting di kastil. Dan Direktur Nam Gyun Hyuk juga merupakan salah satu dari 10 bajak kastil itu. Setelah mendengar itu, tiba-tiba Jin Tae berkata, "Lalu bagaimana dengan orang yang bernama Baek Do-chan atau Piton itu? Dia kira-kira ada di posisi mana?" Tiba-tiba Taejin tertawa setelah mendengar pertanyaan Jin Tae tadi. Taejin menjelaskan bahwa dia juga tidak bisa lupa saat Baek Do-chan bergabung ke kastil dulu. Ada orang-orang yang mempertanyakan kemampuan Baek Do-chan itu. Lalu yang dilakukan Baek Do-chan yaitu mengumpulkan orang-orang kuat milik kastil dan mengumpulkannya di satu tempat, serta membuktikannya bahwa dialah yang terbaik dengan mengalahkan mereka semua tanpa sisa, termasuk aku yang hanya bisa bertahan selama 10 ronde saja. Lalu Taejin berkata lagi bahwa Baek Do-chan yang sekarang sudah menjadi orang yang tidak bisa disentuh siapapun. Di sela penjelasannya, Taejin bertanya pada Kim Shin bahwa dia ingin mengetahui ada berapa orang di pihaknya yang selevel denganmu. Minimal kau harus memiliki 5 orang kuat di pihakmu dan 1 orang yang bisa menandingi Baek Do-chan. Dengan begitu kau masih memiliki harapan untuk membuat rencana. Tapi kalau kalian tidak memilikinya, lebih baik kalian berpencar seperti debu sebelum terlambat. Untuk saat ini kalian masih punya waktu kalau kalian ingin kabur. Mendengar perkataan Taejin, kelompok Kim Shin cuma bisa terdiam. Tapi mereka tetap percaya diri dan akan menjatuhkan kastil yang seperti benteng kokoh walaupun mereka harus terlihat seperti semut merayap sekalipun. Berpindah ke Rusia, salah satu dari killer Iskra yang kelihatannya sedang bertempur dengan para segerombolan mafia yang memakai senjata api. Lalu mafia tersebut berkata, "Berani sekali para killer itu menyerang markas mafia bersenjata berat begini." Di saat para mafia itu sedang berlari, tiba-tiba satu mobil datang dengan kejutan yang membuat para mafia itu terkaget, dan salah satu dari mereka berkata, "Apa yang kau lakukan, bodoh?" "Heh, apanya yang apa? Tentu saja ini malapetaka." Sambil killer yang memiliki julukan sniper ini menembakkan senapan mesinnya ke arah para mafia itu.
yang membuat mereka harus tewas tak tersisa, dan menangkap sang bos mereka yang memiliki uang di sana. Di sana juga diperlihatkan kalau ada satu killer lagi yang muncul. Dia adalah orang yang memiliki julukan Komodo, begitu para killer lain menyebutnya. Mereka ternyata sedang melakukan misi yang diperintahkan Lisa untuk menghabisi para mafia di desa terpencil, dan mereka tampak kesal. Satu orang dari mereka berkata kalau mereka pergi ke Iskra bukan untuk mendapatkan uang sekecil itu. Lalu Komodo berkata pada Sniper, "Hei Sniper, rumornya Piton sedang mengumpulkan para killer yang bisa dipakai. Lepas dari soal uang, apa kau tidak penasaran dengan kemampuan Piton itu? Apa sesuai dengan legendanya? Sekuat apa dia ya?" Hei Komodo, mau apa kau? Jangan macam-macam, ucap Sniper. Sniper, kenapa kita tidak pastikan langsung apakah generasi kita atau generasi dia yang lebih baik? Kalau ternyata dia bukan apa-apa dan kita bisa membuktikannya kalau kita lebih baik, kita bisa menaikkan harga kita, Sniper. Tapi jika sebaliknya dia sesuai rumor, kita bisa mengajaknya bekerja sama dan kuasai Iskra di bawah kendali kita. Boleh juga idemu. Oke, sebagai gantinya yang pertama kali menaklukkannya dia yang akan mendapatkan uang ini, oke? Baiklah, aku setuju. Mari kita lihat kemampuan pria tua itu, ucap Komodo sambil tersenyum. Keesokan harinya, Sniper dan Komodo mencari keberadaan sang legenda Piton. Komodo berkata dalam benaknya, "Kupikir dia pria yang lebih berani. Dia benar-benar mendekam di dalam lubang ular ternyata." Hahaha. Sniper juga berkata, "Ya, badannya memang besar, tapi dia adalah orang yang memiliki kode name ular kan? Tapi kewaspadaannya kurang." Seketika itu juga Sniper langsung bergerak dan berkata pada Komodo, "Sepertinya aku yang akan mendapatkan uangnya, Komodo." Hahaha, dasar kura-kura idiot. Silahkan buat dia kewalahan terlebih dahulu supaya aku bisa menaklukkannya dengan mudah. Tapi saat Komodo mulai bergerak, ia merasa aneh karena keadaan terlalu sunyi saat itu. Dia berkata dalam benaknya, "Piton, sang legenda itu tidak mungkin ditaklukkan semudah ini." Tapi Sniper, si kura-kura itu juga bukan orang yang bisa ditaklukkan dengan mudah. Tapi saat Komodo mengendap masuk ke suatu ruangan, alangkah terkejutnya dia saat melihat Sniper sudah terduduk tak bergerak sama sekali. Brengsek, dasar Sniper tolol. Dia gak bisa bertahan beberapa menit saja. Di sela kewaspadaannya, tiba-tiba Piton menyerang Komodo dengan mendekatinya dan menembakkan satu tembakan ke arahnya. Tapi Komodo berhasil menghindarinya dan menembak balik. Tapi tembakan mereka berdua meleset. Dengan serangan Piton yang tiba-tiba, Komodo sangat kaget. Tapi melihat ekspresi Piton, dia bersikap biasa saja dan tak bergeming sedikit pun, walau dirinya juga hampir tertembak. Seketika itu juga Komodo langsung menyerang kembali dengan mengeluarkan pisau dari lengan bajunya. Akan tetapi Piton lebih cepat dan menghantamkan telapak tangannya ke wajah Komodo yang membuat Komodo harus terlempar. Lalu Piton kembali menyerang dengan menangkap tangan Komodo lalu membantingnya. Walaupun Komodo sempat mau menembak, tapi Piton lebih cepat bereaksi dan mematahkan serangan Komodo lalu meninju Komodo kembali yang membuatnya harus terhempas dan menabrak barang yang ada di sekitarnya. Seketika itu juga Komodo yang kesakitan dan langsung memuntahkan darah dari mulutnya. Lalu Piton berkata pada Komodo, kelas Iskra menurun drastis ya. Tapi kau sedikit lebih baik di antara orang-orang yang datang hari ini. Keahlianmu pisau ya, ucap Piton sambil melemparkan pisau yang direbutnya ke sebelah Komodo. Lalu Piton kembali berkata, "Baguslah kalau begitu. Lagi pula di Korea penggunaan pistol sangat dilarang. Ahli pisau sepertimu akan sangat berguna. Coba kau perlihatkan kemampuanmu padaku, nak," ucap Piton pada Komodo. "Sialan, akan kucabik dan kubunuh kau bajingan," ucap Komodo sambil berkata dalam benaknya, "Sialan, semua rumor tentangnya semuanya salah. Dia lebih hebat dalam semua hal." Seketika itu juga Komodo langsung menyerang Piton dengan semua keahlian pisaunya.
Akan tetapi bagi Piton sang legenda killer itu bukan masalah besar. Piton bisa menghindari semua serangan Komodo dengan mudah. Komodo yang terus-menerus menyerangnya, dia mencoba melayangkan satu tendangan ke arah Piton, tapi Piton bisa menahannya dengan mudah, bahkan menangkap tendangan tersebut dengan satu tangan saja. Sedangkan Komodo cuma bisa terkaget. Serangan yang biasanya bisa melukai musuh dengan sempurna ditahan hanya dengan satu tangan saja. Seketika itu juga Piton berniat membanting Komodo, tapi Komodo lebih dulu melayangkan satu tendangan lutut ke arah wajah Piton, tapi lagi-lagi ditahan hanya dengan satu tangan saja. Tapi Komodo yang sudah lepas dari genggaman Piton langsung menyerang dengan melesat dan menebaskan pisau pada Piton yang membuat baju Piton harus sobek karena tebasan cepat tersebut. Komodo berkata setelah melakukan serangan tadi, "Asal kau tahu saja, knife fightingku itu top class di Iskra. Kau memberikan pisau padaku, itu adalah kesalahan besar." Seketika itu juga Komodo langsung menyerang Piton kembali. Tapi Piton bisa menghindari semua serangan yang bertubi-tubi itu dari Komodo. Komodo cuma bisa terpaku. Ternyata Piton berhasil menangkis mata pisau dan membelokkan serangan Komodo. Komodo yang tidak menyangka akan hal itu, dia cuma bisa berkata dalam benaknya, "Kemampuan ini jelas kemampuan Amortigro." Di sela lamunannya, tanpa sadar Piton langsung menghantamkan satu pukulan ke arah dagu Komodo yang membuat Komodo langsung sempoyongan. Disusul dengan pukulan berikutnya yang telak mengenai perut Komodo yang membuat Komodo harus mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Dengan pandangan yang sudah memudar, Komodo berkata dalam kepalanya, "Sialan, ternyata dari awal yang diburu itu adalah kami." Dengan satu tendangan lutut dari Piton yang telak mengenai Komodo, seketika itu juga Komodo harus terhempas dan membuat Komodo harus kalah. Lalu setelah pertarungan tadi, Piton berkata pada Komodo, "Pisau kukri. Tapi ini tidak cocok dengan stylemu. Sampai kapan kau mau menjadi anjing Iskra?" Lalu Piton melemparkan pisaunya. "Ini kuberikan pisauku. Ikutilah jalanku untuk menjadi orang kuat. Akan kubiarkan kau menikmati kebebasan gelap yang bahkan tidak bisa didapatkan oleh serangga-serangga." Dengan setengah sadar, Komodo bangkit dan berlutut di hadapan Piton. "Baiklah, mulai saat ini kau adalah dewa yang akan kulayani." Sementara itu di bagian Kim Shin, dia diminta untuk melatih Wujin agar bisa lebih hebat dari sebelumnya. Wujin berkata pada Kim Shin, "Baiklah, tolong lawan aku dengan seluruh kekuatanmu." Tapi Kim Shin mengingatkan pada Wujin, "Kau bisa mati walau hanya dengan tangan kosong." Di sana juga ada Taejin yang memperhatikan mereka berdua yang sedang berlatih. Bahkan Jin Tae juga ada di situ yang sama-sama ingin melihat mereka berdua bertarung. Pertarungan Wujin dan Kim Shin pun dimulai. Kali ini Kim Shin yang mulai menyerang duluan dengan satu pukulan ringan yang bisa ditahan dengan mudah oleh Wujin. Mereka berdua terus beradu pukulan dan mengeluarkan teknik masing-masing yang mereka miliki. Tapi seketika Wujin langsung terkena pukulan cepat ke wajahnya. Wujin berusaha membalas dengan satu tendangan kerasnya. Tapi Kim Shin berhasil menghindar serta menyerang Wujin dengan mendorong keseimbangannya yang membuatnya langsung terjatuh. Wujin yang kesal karena Kim Shin terlihat hanya main-main. Dia berkata sekali lagi pada Kim Shin, "Serang aku dengan seluruh kemampuan dan kekuatanmu." Dengan santai Kim Shin berkata pada Wujin, "Baiklah, kalau begitu kita percepat temponya." Seketika itu juga Wujin langsung menyerang Kim Shin dengan satu pukulan yang berhasil mengenai wajahnya. Taejin yang melihat kemampuan Wujin yang lumayan terorganisir bertanya pada Jin Tae, "Hei, apa Pi Wujin punya guru?" Seketika itu juga Jin Tae langsung menjawab, "Ya, tentu saja. Kim Daegeon, Pi Wujin, aku dan juga bos berhutang pada satu orang, yaitu Kang Min Seong. Mungkin kau pernah mendengar namanya." Kang Min Seong. Sekarang semuanya baru jelas. Pantas saja mereka yang hanya orang biasa bisa memiliki kemampuan dan kekuatan selevel Iskra. Guru mereka ternyata orang berbahaya tingkat S yang membahayakan kastil dahulu. Di pertarungan Wujin dan Kim Shin yang terus berlanjut, Wujin yang kesal pada Kim Shin berteriak,
Lakukan yang terbaik dalam pertarungan ini, Kim Shin. Aku hanya ingin merasakan sekali lagi tembok itu melalui kau. Dengan seluruh kemampuannya, Wu Jin terus menyerang Kim Shin dan membuat Kim Shin harus terpojok. Tapi saat Wu Jin berniat membanting Kim Shin berhasil membalikan keadaan dan berhasil membuat Wu Jin hampir terjatuh. Tidak berhenti di situ, Kim Shin melayangkan satu pukulan keras ke arah Wu Jin, tapi Wu Jin memiliki respon bagus dan berhasil menghindar, serta melayangkan satu tendangan keras pada Kim Shin. Tapi Wu Jin yang kehilangan keseimbangan membuat celah terbuka untuk Kim Shin menyerang. Seketika itu juga Kim Shin mendaratkan satu pukulan keras ke wajah Wu Jin, disusul dengan satu tendangan lutut ke ulu hati Wu Jin. Lalu satu pukulan telak lagi ke wajahnya yang membuat Wu Jin harus mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Setelah itu Kim Shin berniat pergi karena ia merasa pertarungan sudah selesai. Tapi tiba-tiba Wu Jin bangkit dan berkata, "Ini belum selesai, jangan membalikan badanmu." Wu Jin langsung menyerang Kim Shin dan berusaha memukulnya dari belakang. Tapi apa yang kita lihat? Malah Kim Shin yang berhasil mendaratkan serangan terlebih dahulu. Dilanjut dengan beberapa serangan yang membuat Wu Jin harus terbaring lemas. Wu Jin berkata dalam benaknya, "Sialan, aku bahkan tidak bisa membuatnya mengeluarkan kekuatannya." Seketika itu juga Wu Jin langsung pingsan di tempat. Wu Jin yang sudah sadar berkata pada Kim Shin, "Kim Shin, mulai sekarang aku akan menjadikanmu sebagai targetku dan aku akan melampaui dirimu." Lalu Wu Jin bertanya kembali pada Kim Shin, "Kim Shin, aku mau bertanya sesuatu. Bagaimana penampilan Min Seong untuk terakhir kalinya?" Lalu Kim Shin cuma menjawab, dia sangat tenang dan percaya diri. Dia juga tetap ceria secara tidak perlu. Sesuai dengan sifatnya ya, Kim Shin. Aku ingin melihat Rusia, tempatmu dan Kang Min Seong dulu. Diperlihatkan di sisi lain, di sana juga ada Daegeon dan orang pemilik rumah makan waktu itu. Daegeon berkata, "Sesuai yang aku perkirakan, bos kita memang benar-benar kuat ya." "Hei Daegeon, apa kau iri karena Kim Shin melatih Wu Jin dengan serius?" Aku sudah memutuskan akan mengikuti bos Kim Shin dan percaya sepenuhnya dengan cara dia. Dan sekarang Wu Jin juga akan berubah. Wu Jin itu sudah seperti saudara kandungku. Malam ini harga diri saudaraku itu hancur sepenuhnya. Memang begitulah adanya, hancur dan setelahnya akan bertumbuh. Setelah melakukan sedikit perbincangan, Daegeon pun pergi meninggalkan tempat itu.